Oke, mari kita bahas satu kisah yang benar-benar bikin penasaran nih. Hari ini kita bakal menyelami tragedi seekor bayi monyet di sebuah kebun binatang di Jepang. Kisahnya ini luar biasa banget, karena bakal ngebuka mata kita soal aturan-aturan tersembunyi yang super kaku di dalam masyarakat primata. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita nggak cuma mau ngeliat ini sebagai cerita hewan yang malang ya, tapi lebih sebagai jendela buat memahami betapa kerasnya struktur kehidupan sosial yang sebenarnya terjadi di alam liar. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa sebuah kawanan primata bisa berbalik nyerang dan musuhin anggotanya yang paling muda? Pertanyaan inilah yang jadi titik awal kita hari ini. Kalau pakai kacamata manusia, reaksi pertama kita pasti didorong oleh empati kan? Kita ngerasa kasihan banget sama si bayi. Tapi buat bener-bener ngerti fenomena ini, kita harus pinggirin dulu perasaan emosional kita sejenak dan masuk ke dalam dinamika sosial hewan yang murni digerakkan oleh insting bertahan hidup. Bagian pertama, mengenal Punch, sang bayi monyet. Kita mulai dengan kenalan dulu sama tokoh utama kita, Punch. Punch ini adalah seekor makaka muda. Sayangnya, kehidupan awalnya itu langsung berubah jadi perjuangan berat cuma buat diterima sama kelompoknya. Yang bikin menarik adalah, Punch ini nggak cuma sekedar lahir di sebuah keluarga biasa. Dia lahir di tengah sistem politik yang sangat terstruktur. Di dalam kebun binatang itu, ada semacam jaringan sosial tersembunyi yang kompleks banget. Coba deh kalian bayangin ada di posisinya. Dia jadi sosok yang terisolasi, yang tiba-tiba mendapati dirinya dimusuhi oleh kawanan yang secara logika seharusnya melindungi dia. Ironis banget kan? Ini ngasih lihat ke kita betapa cepatnya seorang bayi yang rentan bisa berubah jadi target serangan, semata-mata karena ada aturan kelompok tak tertulis yang nggak sengaja dilanggar. Bagian kedua, aturan-aturan kawanan. Nah, pertanyaannya, apa sih aturan tak kasat mata yang ngatur kawanan ini? Biar paham kenapa mereka kayak nyerang bayi tersebut, kita harus bedah dulu semacam konstitusi rahasia spesies makaka ini. Poin kuncinya ada di sistem hierarki matrilineal. Jadi begini, ini tuh sistem sosial absolut, di mana pangkat dan status seekor individu langsung diwarisi dari ibu mereka. Artinya, takdir seekor makaka itu udah terkunci mutlak dari detik pertama dia lahir. Ini sama sekali bukan soal seberapa kuat atau pintarnya mereka nanti, tapi murni soal seberapa tinggi kasta ibunya. Beda realitas hidup mereka tuh ibarat bumi dan langit. Di satu sisi, maka dari keturunan alfa hidupnya enak banget. Mereka dapat akses makanan terbaik duluan, sesi dandan bareng yang rutin, dan perlindungan total. Nah, sebaliknya, maka berpangkat rendah harus hidup dengan tingkat stres yang tinggi. Makanan susah, dan mereka gampang banget diserang. Menjadi maka pangkat rendah itu artinya hidup selalu waspada, kayak lagi jawan di atas cangkang telur tiap kali papasan sama anggota kawanan yang lain. Masuk ke bagian ketiga. Mengapa Punch menjadi sasaran? Setelah tahu realitas kejam hierarki tadi, kita sampai di pertanyaan intinya. Kenapa harus Punch yang diincar? Sebenarnya, ini bukan perundungan alias bullying kayak yang sering kita lihat di dunia manusia. Ini adalah penegakan hukum alam yang kaku. Pertama, Punch mewarisi pangkat rendah dari ibunya. Kedua, namanya juga bayi. Dia belum ngerti tata krama. Dia tanpa sadar sering banget ngelakuin kesalahan sosial. Misalnya nekat ngambil makanan padahal belum gilirannya. Di dunia makak, ketidaktahuan itu bukan alasan buat dimaafkan. Itu pelanggaran berat. Dan karena ibunya pangkat rendah, nggak ada sekutu yang berani ngebela dia. Jadi apa yang kelihatan kayak kekejaman, sebenarnya adalah cara mekanis mereka ngejaga tatanan kelompok. Dan kalau kita perhatikan timelinenya, eskalasinya tuh pelan-pelan tapi pasti. Di minggu pertama, Punch cuma dikasih teguran-teguran kecil. Tapi masuk minggu kedua, hukumannya naik drastis jadi isolasi sosial. Dia nggak boleh ikutan sesi dandan. Puncaknya di minggu ketiga, teguran tadi berubah jadi pengejaran fisik yang agresif dan dia benar-benar dijauhkan dari makanan. Sistem hierarki ini pelan-pelan ngunci Punch dari segala akses kehidupannya. Bagian keempat, kehidupan di kandang kebun binatang. Melihat semua itu, kalian mungkin mikir, kok Punch nggak lari aja sih sejauh mungkin? Nah, jawabannya ada di faktor lingkungannya. Konteks tempat tinggal tuh ngubah segalanya. Di hutan liar, ruang gerak mereka kan luas banget. Kalau makaka kasta bawah lagi ditekan, ketegangan itu bisa mereda dengan sendirinya, karena dia tinggal menjauh aja. Tapi di kebun binatang, ruangnya sangat terbatas. Lingkungan tertutup ini bertindak persis kayak panci presto, yang lipat gandakan stres dan ketegangan sosial sampai ke level paling ekstrim. Makanya, situasi Punch itu jadi mimpi buruk tanpa jalan keluar. Di tempat tertutup, aturan hierarki yang kaku itu sama sekali nggak bisa dihindari. Konflik alami yang harusnya cuma sebentar di alam liar, malah diamplifikasi jadi siksaan yang terus-menerus. Mereka nggak punya ruang buat kabur untuk sekedar nurunin tensi. Bagian kelima, memulihkan tatanan sosial. Untungnya, masih ada titik terang dari cerita ini. Para penjaga kebun binatang dan ilmuwan paham banget soal sains di balik perilaku monyet-monyet ini.
Alih-alih ngehukum monyet dewasa yang nyerang, mereka tahu persis cara yang benar buat intervensi. Langkah pertama, murni observasi ilmiah dari dinamika kawanannya. Terus, mereka memisahkan Punch sementara waktu biar dia aman secara fisik. Nah, yang paling penting itu langkah ketiga, reintegrasi secara perlahan dan diawasi ketat. Mereka bertindak sebagai mediator buatan buat memanipulasi situasi, supaya Punch perlahan bisa diterima lagi tanpa ngerusak fondasi hierarki alami kawanan itu. Nah, sebagai penutup, coba deh kita refleksikan kisah ini ke kehidupan kita sendiri. Kalau lingkungan yang tertutup aja bisa dengan drastis ngubah perilaku alami primata, jadi konflik yang begitu ekstrem, terus apa artinya ini buat kita? Apa jangan-jangan ada pemicu stres tersembunyi yang lagi diamplifikasi di dalam kantor kalian, di sekolah, atau bahkan di ruang digital kita yang sekarang super padat? Kisah Punch ngasih tahu kita satu hal yang sangat penting. Lingkungan di mana kita berada itu seringkali secara diam-diam mendikte gimana kita memperlakukan satu sama lain. Menarik banget buat dipikirin kan? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini.